Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhat tullab, ayuhal mujahidun, ayuhas salihun, hayya nabda dirasatuna al-yawm bidu'ai talabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di hari ini, hari Rabu, kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran. Kita bisa kembali untuk menambah ilmu yang harapannya semakin bertambah ilmu kita, maka akan semakin kuat iman kita. Semakin bertambah ilmu kita, maka semakin mulia akhlak kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang teladan terbaik yang tugas kita adalah meneladani beliau agar kita selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah, Ustaz berdoa semoga kabar teman-teman semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan dari Allah dan selalu bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, untuk melakukan kebaikan, termasuk di dalamnya adalah semangat untuk belajar. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi pagi Ustaz nasihatkan di ikrar pagi, mengutip ayat dari surat Shad, ayat yang ke-82 dan 83, maka mari bersama-sama teman-teman di dalam kita belajar, niatkan semata-mata karena Allah. Siapapun yang dalam belajar, dia niatnya semata-mata karena Allah, maka dia akan mampu beradab ketika belajar. Dia akan mampu belajar dengan penuh konsentrasi dan dengan adab yang sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah agar kita terhindar dari godaan syaitan, maka jadilah orang yang bersabar, khususnya ketika kita sedang belajar. Dan terlebih dahulu Ustaz mengingatkan, silahkan duduknya teman-teman mohon dirapihkan, terus diistiqomahkan adab baiknya, dan berusaha untuk konsentrasi menyimak materi yang akan Ustaz sampaikan. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah, di hari ini kita akan memasuki tadabbur dari ayat-ayat di surah An-Naba. Ada 40 ayat teman-teman. Maka dari itu Ustaz akan mengawali dengan talaki ayat dan juga terjemahnya terlebih dahulu. Siapa coba di antara kalian yang sudah hafal surat An-Naba? Ya, insya Allah beberapa dari kalian sudah hafal surat An-Naba. Tinggal kita mendalami makna yang terkandung di dalam surat An-Naba. Teman-teman,
Mohon ikuti Ustaz ya, dan perhatikan agar kita bisa menghafal terjemah per lafaz tersebut. Bersama-sama kita awali dengan ta'awud dan bismillah bersama-sama. Setelah itu nanti ikuti Ustaz. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ar-rahmani, yang maha pengasih, ar-rahim, lagi maha penyayang. Baik, ikuti Ustaz teman-teman. Amma, tentang apakah, yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, anin nabai, tentang berita, al-azim, yang besar, alladzi, yang, hum, mereka, fihi, di dalamnya, yakhtalifun, mereka saling berselisih. Kalla, jangan begitu, saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma, kemudian, saya'lamun, mohon maaf ada yang terlewat. Tsumma, kemudian, kalla, jangan begitu, saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Ya, baik. Berikutnya Ustaz telakikan Arabnya dan langsung dengan terjemahnya. Mohon disimak oleh teman-teman. Amma, tentang apakah, yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, anin nabai, tentang berita, al-azim, yang besar, alladzi, yang, hum, mereka, fihi, di dalamnya, yakhtalifun, mereka saling berselisih. Kalla, jangan begitu, saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma, kemudian, kalla, jangan begitu, saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Baik teman-teman, nanti teman-teman bisa mengulang-ulang talaki terjemah per lafaz ini agar teman-teman bisa menghafalnya. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tadabbur bagian pertama ini dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita akan sama-sama membahas tentang makna berita besar yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana ayat 1 Allah mengatakan bahwa
amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Sekaligus an-naba maknanya adalah berita besar. Mengapa ayat ini atau nama surat ini tidak mengandung objek dalam artian hanya berita besar saja? Tidak berita besar apa, untuk siapa? Kenapa Allah tidak perjelas secara langsung bahwa berita besar ini apa dan untuk siapa? Ini memberikan pelajaran kepada kita. Mengapa Allah hanya di ayat ini menyebutkan bahwa dengan berita besar saja, tidak dilengkapi dengan apa itu berita besar yang dimaksud? Maka para ulama mengatakan, mengapa nama surat ini hanya berita besar saja adalah agar memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka orang-orang kafir yang mengingkari peringatan-peringatan dari Allah, berupa salah satunya adalah peringatan tentang hari kiamat. Mereka bertanya-tanya, mereka saling mengejek satu sama lain. Ya. Apa balasan dari Allah? Balasannya adalah kelak semua pertanyaan orang kafir, semua bentuk pengingkaran orang kafir akan Allah tampakkan pembalasannya dimulai ketika peristiwa hari kiamat itu terjadi. Ini teman-teman, itulah pelajarannya. Ya. Mereka orang-orang kafir saling bertanya-tanya. Dan ayat yang kedua menyebutkan bahwa anin naba'il azim, mereka bertanya-tanya tentang berita besar. Apa yang dimaksud berita besar di sini? Yang dimaksud berita besar di sini adalah peristiwa hancurnya alam semesta ini dan juga kehidupan akhirat. Itulah yang dimaksud dengan berita besar. Ya, yaitu apa? Yang dimaksud dengan berita besar itu adalah dua hal ini. Yang pertama adalah peristiwa terjadinya hari kiamat. Yang keduanya adalah peristiwa kehidupan alam akhirat. Mengapa disebut berita besar? Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa fitnah di dunia ini yang paling besar adalah fitnah datangnya hari kiamat. Itu adalah fitnah yang paling besar, musibah yang paling besar, peringatan yang paling besar untuk kita semuanya adalah peristiwa hari kiamat. Namun apa yang terjadi dengan mereka orang-orang kafir, teman-teman, terhadap peringatan-peringatan dari Allah tentang berita besar ini, tentang kejadian hari kiamat, bahwa dunia ini akan berakhir dan kita umat manusia akan memasuki alam akhirat, di mana di akhirat adalah merupakan hari kita harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan. Lalu apa respon mereka? Respon mereka itu disebutkan di ayat yang ketiganya. Alladzi yang hum, mereka, fihi, berkaitan dengan berita besar itu, yakhtalifun, mereka saling berselisih. Artinya apa? Ada golongan yang percaya dengan adanya berita besar ini. Ada golongan yang percaya dengan adanya hari kiamat. Ada golongan yang percaya bahwa alam dunia ini akan berakhir. Ada golongan yang percaya bahwa kita kelak akan masuk ke dalam alam akhirat, alam di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan. Namun sebaliknya juga, teman-teman, ada golongan yang kedua, di mana golongan tersebut adalah golongan yang mengingkari itu semuanya, menganggap bahwa Allah berdusta, Rasulullah berdusta, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat, dunia ini akan ada selama-lamanya. Kita manusia iya akan mati, tapi begitu sudah meninggal maka semuanya sudah selesai urusan kita. Maka orang-orang yang demikian, orang-orang yang memperselisihkan tentang adanya hari kiamat, tentang adanya alam akhirat,
tentang adanya berita besar ini, Allah tegur melalui ayatnya yang keempat dan yang kelima. Kalla, jangan begitu. Saya'lamun, kelak mereka, kalian semua orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengimani, orang-orang yang tidak mau melakukan persiapan untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi hari akhirat, saya'lamun, niscaya kalian akan mengetahui akibat dari itu semuanya. Bahkan Allah mengulangi ancamannya kembali di surah atau di ayat yang kelima. Tsumma, kemudian, kalla, jangan begitu. Saya'lamun, kelak kalian semuanya, mereka semuanya orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat dan akan adanya alam akhirat, mereka akan mengetahui balasannya. Inilah yang menjadikan betapa besar peringatan Allah, teman-teman. Apa maksudnya peringatan Allah ini? Mereka orang-orang kafir yang mengingkari akan peringatan-peringatan Allah, Allah tidak langsung tampakkan akibat pengingkaran tersebut. Tapi Allah akan tampakkan sifat ingkar mereka, balasan atas keingkaran mereka nanti dimulai pada datangnya hari kiamat. Baru Allah tampakkan kepada mereka semuanya. Seolah-olah Allah mengatakan kepada mereka orang-orang kafir, silahkan engkau mengingkari ayat-ayatku, silahkan engkau mengingkari peringatan-peringatan dariku. Adapun nanti pada saat hal itu terjadi, niscaya engkau akan menyesal dan bertekuk lutut kepadaku. Itu seolah-olah Allah mengatakan demikian, teman-teman. Maka ayat 1 sampai ayat yang kelima ini memberikan pengajaran, memberikan pelajaran kepada kita. Jangan sampai sikap kita terhadap peringatan-peringatan Allah sama dengan mereka orang-orang kafir yang justru mengingkari peringatan Allah, bahkan mengolok-olok peringatan Allah. Dan terhadap yang demikian, Allah sudah sediakan balasan yang setimpal untuk mereka semuanya kelak pada saat peristiwa hari kiamat dan juga peristiwa alam akhirat. Demikian teman-teman yang bisa sama-sama kita pelajari. Iman yang harus kita tumbuhkan adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, bahwa Allah sangat menyayangi kita semuanya, sehingga Allah mengingatkan kita semuanya dengan berbagai ayat-ayat Al-Quran, dengan berbagai kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Dan iman yang kedua adalah iman kepada hari akhir. Maka jadikan hidup di dunia sekarang ini, teman-teman, sebagai sarana persiapan kita untuk menyambut datangnya hari kiamat, untuk menyambut alam akhirat. Siapapun yang di dunianya dia orang yang taat, orang yang banyak melakukan kebaikan, kelak di alam akhirat dia akan menjadi manusia yang paling beruntung. Tapi sebaliknya, kalau selama hidup di dunia dia adalah orang yang ingkar, maka betapa hari kiamat dan kehidupan akhirat adalah malapetaka bagi orang tersebut. Dan amal yang harus kita lakukan adalah dengan berusaha untuk istiqomah mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati kedua orang tua kita, dan mentaati para guru. Karena hanya orang-orang yang taat yang dia akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Hayya nakhtatim dirasatuna al-yaum bi du'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.